Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih Bapak-bapak atas kehadirannya pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Juni 2021, acara ngopi bareng, ngobrol perkara iman yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Panorama Residen. Untuk mempersingkat waktu, judulnya apa Pak? Menyesal itu di awal, bukan di akhir. Berarti penyesalan itu di awal. Biasanya kalau penyesalan itu di akhir cerita. Dalam film-film Barat sama Indonesia, sinetron biasanya yang suka nonton sinetron, biasanya penyesalan di akhir ya. Ini Pak Anu bilang penyesalan di awal. Kita dengarkan khutbah dan ceritanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada pagi hari ini yang cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka kajian kita tiap hari, tiap minggu, yaitu ngopi bareng, ngobrol perkara iman. Mudah-mudahan dalam niat kita yang lurus ini dapat menjadi amal ibadah kita kelak dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpahkan kehadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para peserta, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sehingga sampai kepada kita umatnya. Dan kita berharap semoga kita dan keluarga kita kelak akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini tema saya itu judulnya yaitu menyesal itu di awal bukan di akhir. Sebelum saya masuk sedikit dari kecil kita sudah diajarkan yang namanya rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, qada dan qadar. Iman itu percaya akan hal-hal yang nyata maupun yang tidak nyata. Adalah manusiawi sekali kalau kita tuh banyakkan dari kita tuh kalau nggak ngelihat nggak percaya. Kayak misalkan Ustaz Aan ke Bali bacot ya. Kalau nggak dilihatin di depan mata kita, nggak dites, percaya kita nggak percaya. Kalau nggak ada fisik nyatanya di hadapan kita, iman kita tuh nggak, susah untuk percaya hal yang gaib. Iman kepada Allah, Allah gaib. Kepada malaikat, malaikat gaib. Kitab itu nyata, tapi masih banyak orang yang meragukan. Rasul, kita nggak ketemu Rasul, nggak ketemu Nabi. Iman kepada hari kiamat, kita belum sampai di hari kiamat, tapi kita harus percaya. Qadar dan qadar, kita nggak tahu ketentuan kita itu kayak apa, tapi kita harus percaya. Gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita tuh
kadang suka ragu dalam berbuat kebaikan. Jamaah rahimakumullah, bukanlah hal yang aneh di dunia ini jikalau banyak orang menyesali perbuatannya itu di akhir setelah kejadian, kayak Pak Juli bilang di sinetron itu. Di kehidupan nyata pun ada. Kalau misalkan kita telat kerja, kena hukuman, kena SP. Karena kita takut, ya udah besok jangan lagi kayak gitu. Contohnya anak kita, kalau nakal sentil ya, belum sentil ntar kupingnya loh. Karena belum kena, dia kena sentil masih dikerjain. Nanti kalau udah kena sentil baru oh iya, ntar nggak lagi. Jangan kan itu. Kalau misalkan dibilangin, jangan ke situ nanti ada ini loh. Kalau nggak kejadian, belum menyesal pasti dikerjain. Itulah manusiawi ya. Tapi hal-hal tersebut itu bisa di recovery atau dibenerin. Kita ngeliat teman kita yang salah, wah nanti kalau misalkan kita berbuat seperti itu nanti pasti ada ganjarannya seperti ini. Jangan dah, gitu. Kelihatan soalnya. Lalu bagaimana jika kejadian itu nanti udah kejadian, terus kita ada di alam kubur, kita ada di akhirat nanti, masih bisa di recovery enggak? Masih bisa dibenerin enggak? Jawabannya udah pasti nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah sampai sana nggak bisa balik lagi. Nggak bisa dibenerin, ya Allah balikin lagi ya Allah. Nggak bisa. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ingat betul-betul bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sebentar. Cuman sebentar saja. Nggak lain tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Quran surat Al-Mu'minun ayat 23. Di akhirat itu satu harinya itu 1000 tahun. Ada di Quran? Ada. Surat As-Sajdah ayat 5. Artinya Dia yang mengatur segala urusan dari langit dan bumi. Dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ini kata Allah. Apakah kita masih ragu? Ini udah ada catatannya di Al-Quran. Banyak yang dari kita masih beriman tapi masih percaya tapi karena belum kenyataannya belum percaya. Bayangkan jika di dunia kita banyak berbuat dosa dan maksiat sehingga kita mendapatkan apa yang kita dapatkan hanyalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari azabnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, begitu banyak riwayat yang menjelaskan tentang azab di dalam kubur. Sebentar. Ini ya. Begitu banyak riwayat menjelaskan tentang azab di kubur maupun di akhirat. Ini sesungguhnya perjalanan kita dari alam ruh, ya kan, panjang. Satu harinya itu 1000 tahun nanti di akhirat. Saya dulu melihat ini ada di tempel di masjid, itu yang langsung saya pikirin. Background saya sih bukan background sarjana agama gitu. Saya perhotelan. Tapi ketika saya ngeliat ini, alhamdulillah, saya langsung mikir panjang banget pikiran saya langsung ini. Kalau misalkan nggak tahu dah. Kalau kita ngeliat seperti ini, ya
Mudah-mudahan ya kita sukses nanti di akhiratnya. Oke. Apa aja tuh azab yang bakal diterima oleh orang-orang yang banyak berbuat maksiat? Banyak sih riwayat yang menceritakan. Ini saya sedikit aja. Yang satu itu diperlihatkan neraka jahanam. Jadi sesuai dengan amal perbuatannya. Jikalau seorang manusia berbuat baik, itu akan diperlihatkan surganya Allah. Jikalau dia berbuat maksiat, dia akan diperlihatkan neraka jahanam. Quran surat Al-Ghafir ayat 4, surat 40 ayat 46. Pada mereka diperlihatkan neraka pada pagi hari dan petang, dan pada hari kiamat. Lalu para malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ya, ini menurut riwayat dari awal masuk kubur itu udah ketahuan kalau udah orang yang bukan yang nggak beriman, yang kafir, ini udah dilihatin hukumannya ini. Bayangin kalau kita dilihatin hukuman kita depan mata. Kalau kita nggak, hati kita berani, saya acungin jempol. Neraka di depan kita gitu dilihatin dari pagi sampai sore, sampai nanti akhir hari kiamat yang dilihatin itu terus. Jadi Allah pengen buat seorang manusia itu menyesal akibat perbuatannya. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga ada dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya calon penghuni neraka akan diperlihatkan neraka jahanam di pagi hari hingga petang sampai datangnya hari kiamat. Ada lagi hadis Bukhari nomor 1386 menjelaskan bahwa seorang pendusta akan dirobek mulutnya hingga hari kiamat. Sobek dibenerin lagi, sobek dibenerin lagi. Ada lagi seorang yang ada di sungai darah. Kenapa itu? Karena dia itu makan harta dari hasil riba. Dan masih banyak lagi riwayat. Apakah mereka menyesal? Pasti menyesal. Menyesalnya pasti di akhir. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10, surat ke-63. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan masuk orang-orang yang saleh. Ini di dalam kubur udah menyesal dia, nggak bersedekah, nggak beramal saleh, tahu dia hukumannya, maka dia langsung berkata, ya Allah, balikan lagi Allah saya ke dunia, biar sebentar aja. Buat apa? Buat beramal saleh. Ada riwayat lain menjelaskan bahwa orang yang mati syahid pun menyesal masuk kubur. Orang yang mati syahid menyesal. Kenapa menyesal? Dia tahu balasannya sebegitu dahsyatnya balasan orang yang mati syahid, sehingga dia pengen berjihad lagi tuh di dunia biar dapat balasan yang seperti yang luar biasa gitu. Ini azab yang di dalam kubur ya. Coba kita lihat apa azab yang ada di akhirat nanti. Banyak riwayat yang dijelaskan dalam Quran mengenai azab-azab di neraka kelak. Di sana di sini saya ingin sedikit saja azab yang paling ringan di neraka menurut riwayat Al-Muttafaq alaih itu meriwayatkan bahwa sesungguhnya penghuni neraka yang paling
azab penghuni neraka yang paling ringan itu siksaannya adalah jika seseorang diletakkan di bawah kakinya itu 2 buah batu dari neraka dan ditempelkan di telapak kakinya, dan seketika itu juga otaknya mendidih saking panasnya. Itu siksaan yang paling ringan di neraka nanti. Ada lagi riwayat Bukhari Muslim, iya, bahwa orang yang ahli neraka yang di dunia ini dapatkan segala kesenangan dan kemudahan, segala kesenangan dan kemudahan di dunia. Di dunia itu dia hidupnya gampang banget, apa aja dapat. Mau ini bisa, mau itu bisa. Nggak kelihatan ya? Akan didatangkan orang yang ternikmat kehidupannya di dunia, dan ia termasuk golongan ahli neraka. Jadi di dunia dia senang-senang, tapi di akhiratnya dia masuk golongan ahli neraka pada hari kiamat. Lalu dicelupkanlah di dalam neraka sekali. Lalu dikatakan, hai anak Adam, apakah kamu melihat kebaikan sekalipun sedikit ketika dicelupkan itu? Apakah kamu merasa sesuatu yang nikmat sekalipun sedikit? Lalu ia berkata, tidak ya Allah ya Tuhanku. Lalu juga akan datang orang yang paling menderita kesengsaraan di dunia, dan ia termasuk ahli surga. Lalu ia dimasukkan sekali masuk ke dalam surga. Lalu dikatakan padanya, hai anak Adam, apakah engkau melihat suatu kesengsaraan sekalipun sedikit? Apakah engkau pernah merasakan suatu kesukaran sekalipun sedikit? Jawabnya, tidak, demi Allah, tidak pernah ada kesukaran pun yang menghampiri diriku, dan tidak pernah aku melihat suatu kesengsaraan sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Ini ya begitu banyak riwayat dari ganjaran yang enak sampai tidak mengenakan ya. Jamaah rahimakumullah. Karena itu saya mengajak marilah kita ingat baik-baik selama hidup kita, ingat baik-baik kesalahan atau dosa apa saja yang telah kita lakukan yang dapat membawa kita ke dalam neraka azabnya Allah, mengundang murkanya Allah. Sehingga mumpung kita masih di dunia, kita masih bisa menyesal di awal. Kita masih bisa sesali itu semua, sesali semua yang apa yang kita telah lakukan. Kita sesali jikalau kita tidak beramal soleh sedikit pun, sesali kalau kita bangun pagi kita ingat tuh apa yang bakal kita dapat nanti kalau misalkan kita belum minta ampun sama Allah. Karena kita nggak tahu semuanya amal apa sih yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak, ataupun yang dapat menyengsarakan kita di akhirat kelak. Mari kita renungkan dan benahi lagi kehidupan kita di kedepannya. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir mari kita renungkan pesan dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jikalau kita letih karena berbuat baik, sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan itu akan abadi. Jikalau kita bersenang-senang dalam dosa dan maksiat, sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa akan abadi. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita selamat di dunia maupun akhirat. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mengenai keutamaan daripada penyesalan di awal daripada di akhir. Itu judulnya ya. Kesimpulannya adalah tadi kita manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, di mana di situ ada tadi dijelaskan juga perjalanan kita dari alam ruh ke akhirat, itu kita baru di alam dunia. Menurut tadi Al-Quran bahwa kalau dunia paralel perhitungannya kita hanya hidup di dunia ini 2,5 jam, sedangkan di akhirat 1000 tahun satu hari. Kalau dunia paralel ya. Jadi alam semesta kita sama alam akhirat berbarengan waktunya, berjalan bersama. Karena sebetulnya kalau alam akhirat itu sebetulnya tidak ada waktu lagi, karena waktu itu hanya ada dimensi di dunia. Sedangkan dari benang merah tadi disimpulkan bahwa kalau sudah tiba pemutus kenikmatan itu datang, kalau untuk orang yang soleh pasti dia akan meminta untuk segera dikuburkan dan mendoakan untuk segera kiamat disegerakan. Sedangkan tadi untuk orang-orang yang kafir diperlihatkan alam akhirat, alam neraka, sehingga mereka ingin berdoa agar tetap disiksa di kubur. Sedangkan yang untuk orang-orang lalai, yang lalai dalam hal hanya memikirkan urusan dunia, dia minta agar dihidupkan, diundur, ditunda untuk melakukan amal ibadah baik dengan bersedekah maupun sholat dan lain sebagainya. Itulah gambaran ciri-ciri manusia yang di dunia yang sudah ditampakkan oleh Allah, tapi karena hanya menurut penglihatan mata dan pendengaran panca indera saja masih tidak percaya. Sedangkan bukti-bukti nyata untuk yang ada di alam yang nantinya yang diceritakan di Al-Quran pun mereka masih tidak percaya. Itu sih benang merahnya dari pada Pak siapa ya? Pak Irman ya. Mengenai kopi perkara iman pagi hari ini, mungkin ada yang bisa menambahin atau mau bertanya. Pak Yulmar silakan, dari Pak Opik dan tempat kami bersama. Bahwa kita masih diberikan kesehatan, dengan kesehatan tersebut kita sama-sama hadir di majelis pagi ini, berkumpul kembali untuk dalam rangka mendapatkan pahala dari Allah di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, ini kita kurang bersyukur juga ini penceramah kita depan Ustadz Dormar dan moderatornya itu Bapak Juli, dua-duanya orang baru, bahkan tidak saya mengenal. Luar biasa kan? Nah, materinya sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ustadz Dormar tadi itu, tentang kehidupan akhirat nanti, bahkan disebutkan tadi itu rundown ya, bagaimana perjalanan kita dari mulai proses kematian itu datang ya, menjemput, kemudian ke alam kubur dan seterusnya, ada suatu alam penantian menuju yaumul hisab. Luar biasa memang bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu sebetulnya bahwa suatu kehidupan yang awal ya, awal kehidupan. Karena tadi saya menangkap dari Ustaz Juli bahwa kehidupan kita itu diibaratkan, bukan diibaratkan, dimensi kehidupan di dunia ini kurang lebih hanya 2,5 jam ya, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang satu hari sama dengan 1000 tahun ya, luar biasa ya. 1000 tahun itu kalau dibagi dengan bulan itu 83 tahun. 1000 bulan, 1000 tahun tadi ya, oke, 1000 tahun, luar biasa. Memang menarik begitu seseorang itu meninggal, itu mulai memang
dia merasakan, melihat apa yang akan terjadi kemudian hari, sehingga lantas kemudian tadi disampaikan kalau orang yang soleh, orang yang banyak amal kebajikannya, maka dia berdoa supaya sesegera mungkin yaumul hisab itu disegerakan, yaumul qiyamah disegerakan, sehingga dia akan segera masuk ke surga ataupun jannahnya Allah. Adapun orang-orang yang banyak kesalahannya, banyak dosanya, dia berharap ataupun dia berdoa moga-moga ke akhirat itu masih ataupun ke alam hisab itu masih jauh, karena sudah terbaca dan sudah diperlihatkan bahwa dia sebetulnya akan masuk ke dalam alam neraka. Nah, menariknya tadi ada satu solusi juga bagaimana supaya kita bisa hidup di alam kubur itu bisa menikmati suatu keadaan yang sangat nikmat. Itu adalah mungkin Pak Yuroman tadi ayatnya apa ya, bahwa ketika seorang itu meninggal maka dia meminta sama barangkali akan barangkali bisa diperkenankan ya, hidup barang sebentar saja ke alam dunia. Untuk apa? Adalah untuk mengerjakan amal-amal soleh. Ya, amal soleh itu adalah amal-amal kebajikan sesuai dengan tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam keterangan lain memang disebutkan juga ada seseorang yang meninggal itu, lantas kemudian ya Allah berikanlah hamba kesempatan untuk hidup barang sebentar lagi. Untuk apa kamu mau hidup lagi? Adalah untuk bisa bersedekah. Karena kalau sholat hanya dilaksanakan ketika sedang hidup, selesai. Puasa, jadi kenapa tidak dia minta untuk sholat? Barangkali mungkin 1000 rakaat. Juga kenapa tidak minta puasa? Juga tidak untuk melaksanakan amal lain selain sedekah. Karena sedekah itu idza mata ibnu Adam, apabila mati seorang anak Adam, in qata'a amaluhu ila min salasin, maka putuslah semua amalnya kecuali yang 3. Di antaranya adalah shadaqatun jariyatun, sedekah. Jadi amal yang kita lakukan subhanallah yang secara maraton ya, bukan secara sprint. Jadi amal terbaik itu setiap pagi, setiap hari secara berkala, mulai dari ukuran berapapun nilai rupiahnya masuk dalam kotak amal, dimanapun kotak amal berada, itu insya Allah menjadi sedekah jariyah. Itu adalah, maka dia akan merasakan begitu dia itu meninggal, itu tidak serta-merta hilang pahala daripada sedekah itu, melainkan dia itu akan tetap mengalir selama itu berguna di dalam kebaikan. Kemudian selain sedekah jariyah juga al ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat baginya dan bermanfaat lagi. Ini akan menjadi eksponensial ya, akan menjadi pahala yang berlipat ganda. Kepada siapa kita ini menyampaikan ilmu? Tentu yang pertama adalah yang kita ajak adalah kita jangan ke surga sendirian. Kita jangan seorang ayah ke surga sendirian. Hendaklah kita mengajak istri, hendaklah kita mengajak anak, yang punya cucu juga mengajak cucu. Dengan cara apa? Dengan cara ajaklah istri, keluarga itu dalam kebaikan dengan cara bil hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu dakwah yang bisa dia mengerti dengan bahasa anak sekarang. Kalau zaman kita dulu atau saya dulu ingat banget ya, ketika diajak bangun subuh itu ya sampai di anak itu namanya zaman dulu ya, di gebrak-gebrak lah kamar segala macam, bahkan luar biasa kalau zaman dulu ya. Tapi itu luar biasa juga karena ternyata bermanfaat sampai kita hidup sekarang itu, dan ternyata adalah dari model pendidikan saat itu. Tetapi ada peribahasa mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena dia tidak hidup di zamanmu.
Jadi kalau kita mendidik anak sedemikian rupa, sekarang anak itu beda dia. Beda. Kenapa dia sudah bisa browsing sendiri, berselancar sendiri dan sebagainya. Sehingga mendidik anak sekarang itu kalau kita makin keras, dia lebih keras. Jadi kayak ibarat bola gitu. Tapi dengan hikmah ada dengan cara kelembutan. Dengan cara gimana? Itu tadi yang Ustaz Jumar sampaikan bahwa dengan kita sholat, kita akan dapat pahala, kita akan dapat jannah Allah. Dan kita insya Allah jamin ini, hidup ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesuksesan dengan sholat, karena sholat adalah imanuddin, yang agama. Jadi senantiasa kepada siapa kita, bahkan Rasul mencontohkan bahwa ketika dia bangun tahajud, maka Rasul selalu mengajak istrinya, yuk tahajud. Begitupun kita tahajud jam 4 bangun, kita sebisa mungkin walaupun ya diikutin atau tidak, istri dan anak dibangunkan, apalagi anak. Karena dalam keterangan lain bahwa istri dan anak itu adalah fitnah dunia. Yang mana kalau kita sukses, tapi istri dan anak tidak diajak sukses ketika di akhirat nanti, dia akan meminta, kita diminta diaudit kembali. Kenapa dia sampai ke neraka anak itu? Ayahnya di surga kan gitu. Anak itu protes, ya Allah kenapa saya neraka? Ya karena kamu kan berbuat yang banyak dosa. Ya Allah, bahwa saya begini karena tidak diajarkan oleh orang tua saya. Maka itu nanti diadili kembali. Kenapa orang tuanya tidak mendidik kebaikan? Kemudian yang ketiga, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Satu lagi apa ya? Al-waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, bukan orang lain. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi ketika seseorang meninggal, yang lain itu boleh aja mendoakan secara bareng-bareng, secara kolektif, mendoakan semoga si ahlul bait ini masuk ke dalam jannah Allah. Tapi itu rata-rata itu hanya sebatas ritual. Ritual itu ungkapan yang apa ya? Mari kita sama seperti begini. Ayo kita sama-sama berdoa untuk si A. Itu upacara sifatnya ritual. Doanya sampai ke hati nggak? Wallahu alam. Apakah doanya mendoakan tetangganya yang lain itu penuh dengan penghayatan? Tidak. Kenapa? Ya memang orang lain. Tapi al-waladun solihun itu begitu orang tuanya meninggal dia menangis. Menangis kenapa menangis? Karena sedih dengan orang tuanya. Ketika dia berdoa, anak soleh ini, ya Allah, bahkan diajarkan Al-Quran, Rabbi firli waliwa lidayah warahmuma kama rubayana sigoro. Itu doa makbul bagi anak soleh. Nggak ada fitur lagi, makbul. Itu sesuai dengan hadis itu. Catatan soleh anaknya yang bersih. Rabbi firli, ya Allah, maafanlah dosa saya. Warhamni, dan sayangilah saya. Rabbi firli walidayya, dan kedua orang tua saya, warhamhuma, dan salam mereka seperti mereka menyayangi hamba kecil. Itu luar biasa sekali. Itulah luar biasa Pak Umar pagi ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Pak Juli juga terima kasih. Berarti hadapan itu menjadi catatan persaudaraan. Pak Juli itu di apa namanya, ustadznya kan gitu, betul tidak Pak An? Pak An ini sudah menyusun konsep itu. Beliau itu Pak Diam itu pegang pulpen itu Pak. Ini dinilai. Bahkan ada indeksnya Pak. Ada indeks parameter. Wah mantap ini. Hadap ini Pak Juli. Siap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kita miliki, semua yang kita pimpin, apalagi kita sebagai Rasul Amfil Bait, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam rumah tangga, tentu itu semuanya akan Allah minta pertanggungjawaban nanti di padang mahsyar. Saya tadi lihat ketika itu diturunkan, handphonenya Pak Ilmar dihidupkan, langsung mendetek dalam hati saya bahwa inilah kira-kira nanti
gambaran rekaman kehidupan kita dunia akan Allah tampilkan, dan rekaman ini akan kita semuanya akan kita pertanggungjawabkan di mahkamah Allah. Jadi sangat luar biasa materi pada pagi hari ini. Paling tidak sedikit mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ayo sama-sama kita untuk kembali kepada relnya Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, bahwa semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan. Tadi sudah disediakan oleh Pak Opik gambaran tabungan kita ya, tabungan kita dalam rangka menuju surganya Allah SWT. Terima kasih ini Pak Yumar yang telah sedikit memberikan, mengingatkan kepada kita bahwa kita akan dipindah pertanggungjawaban nanti di mahkamahnya Allah. Tentu anak istri yang ada di rumah juga, kita juga yang akan mempertanggungjawabkan nanti di mahkamah Allah, apalagi terkait dengan ibadah sholatnya. Terima kasih Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya penyesalan itu yang setahu saya adalah di akhir setelah dilakukan suatu kegiatan. Nah, ini menarik untuk ini, jangan sampai terjadi penyesalan di awal. Saya tadi kurang menyimak itu sebentar beberapa contoh penyesalan di awal itu seperti apa, Pak? Terima kasih kepada moderator Bapak Juli yang saya hormati, Bapak Ustadz Yunmar yang saya hormati, serta jajaran DKM. Tak terkecuali saya sebutkan satu persatu. Namun tak menghormati rasa hormat saya kepada para jamaah hadirin sekalian. Adapun tadi yang saya dengar sekilas ya, Bapak Ustadz Yunmar mengatakan kita itu dalam kehidupan itu percaya kepada hal yang gaib-gaib, yang nyata atau tidak nyata, ataupun kasat mata ataupun tidak kasat mata. Dalam Al-Quran juga la raiba bihi hudal muttaqin, dalam surat Al-Baqarah ya, itu dikatakan kita wajib mengimani hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib ini kepada keimanan kita kepada Nabi, kepada Rasul, malaikat-malaikat dan sebagainya, termasuk kitab-kitabnya. Nah, yang di sini adalah dalam kehidupan sehari-hari kita yang disebutkan Pak Ustadz Yunmar, seperti contoh kita kalau mau berangkat kerja ya, kita itu harus pamit kepada istri kita. Terus istri kita tuh menasihati, hati-hati ayah, bapak, suamiku dan sayangku dan sebagainya. Nah, di situ istri kita mengetahui ada rasa kekhawatiran ataupun percaya kepada hal-hal tersebut, bukannya mistik, bukannya syirik, bukannya mitos dan sebagainya. Memang ada hal-hal tersebut. Kalau kurang kita itu hati-hati. Sebelum kita kerja, disunahkan kita itu kepada istri kita itu sedekah mencium kening kita, memberikan senyum kepada istri kita. Jangan kita berangkat kerja ada rasa tidak senyum, manyun atau apa di hadapan istri kita. Walaupun istri kita itu tidak bermake up, tidak make over ataupun masih belum mandi ataupun dan sebagainya, tetap kita sedekah. Sunnah hukumnya senyum kepada istri kita, mencium kening kita, membaca doa kita. Bukan pada saat kita ijab kabul akad nikah aja mencium kening istri kita, pas sudah diberikan saya nikahkan segala macam, dan terus baru kening kita mencium istri kita. Bukan itu aja, pacar kita kerja sunnah hukumnya mencium kening istri kita. Itu suatu doa juga yang terijabah, agar kita itu berangkat kerja itu tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak lupa balik lagi, kunci ketinggalan, uang ketinggalan, dompet ketinggalan dan sebagainya. Kalau kita mencium kening kita, istri kita, insya Allah kita akan selamat dan tidak akan terjadi melirik hal-hal yang sesuatu yang tidak
Wanita lain. ya. Itu tahu lah Bapak ya. Jangan melirik yang lain ya. Itu Jangan lupa kening yang uang lain belanjanya. lah itu. Mungkin hanya itu yang saya bisa Uang belanjanya sampaikan. jangan lupa Jadi ditinggalin. seperti itu. Terima kasih karena waktunya sudah tinggal lewat ya. Mungkin ada undangan yang lain insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyenangkan istri. Jangan lupa cium keningnya. Dan jangan lupa juga uang belanjanya Bang Pi ditinggalkan. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Jadi kunci ketinggalan, apa dompet ketinggalan. Karena sudah pukul 6 kita akhiri majelis ini dengan baca alhamdulillahirabbil Allahumma inni saluka. Terima kasih atas waktu dan kadernya pada pagi hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.